Selamat malam Ongko Lause dan juga para panitia, Kewe Sesung Seje dan juga Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Perkenalkan saya Emilia. Hari ini yang ingin saya sharing adalah kenapa saya tertarik belajar longevitology. Semestinya di tahun 2019 saya pernah ada di info teman saya waktu itu. Dan saya tertarik untuk mendaftar, namun di tahun 2020 keburu ada pandemi, jadi tertunda. Saat ini kedua mertua saya mengajak saya bersama dengan suami saya, jadi kami belajar bersama. Yang membuat saya tertarik belajar longevitology ini adalah saya merasa ilmu pengetahuan ini sangat mendukung dengan apa yang saya pelajari selama ini. Jadi saya perlu sedikit sharing. Saya ada belajar prinsip bibit di tahun 2016, diajak oleh teman saya dengan suami terbang ke Kuala Lumpur, belajar ini. Lumayan mahal workshopnya, 1.300 Singapura dolar waktu itu. Namun kenapa saya mengikuti workshop 3 hari 2 malam di sana? Karena saya ingin merubah kehidupan saya, karena setiap orang ingin kehidupan lebih baik ya. Nah, di sana saya belajar, saya sedikit sharing bahwa ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan sehari-hari itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya di situ mulai nyadar bahwa ternyata kita ini manusia sehari-hari sepanjang hari dari pagi kita bangun sampai malam, pikiran-pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita itu tanpa kita sadari, terutama kepada orang lain di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, begitu juga kalau kerja di tempat kerja, itu tanpa kita sadari itu ada cuma 2 macam, kalau enggak baik ya buruk. Dan di situ kita belajar bahwa pikiran dan ucapan dan perbuatan buruk yang kita keluarkan pada orang lain di sekitar kita akan kembali lagi pada kita. Ya, akan kita rasakan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, keyakinan maupun semangat yang kita berikan pada orang lain di sekitar kita juga akan kita rasakan. Begitu juga dengan hal yang buruk. Kalau kita membuat orang di sekitar kita cemas, takut, jengkel, khawatir, sedih, kita pun juga akan merasakan hal yang sama. Ketika saya mendengarkan itu, saya mulai berpikir kembali, wow ini hal yang harus saya pelajari gitu ya. Dan dampaknya bisa ke lingkungan, kita bisa melihat lingkungan kita, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan kita bisa seperti kita. Ketika saya belajar itu saya mulai memikirkan dan mulai memperbaiki perilaku saya, pikiran saya, ucapan saya, perbuatan saya sehari-hari. Karena saya termasuk orang yang pikirannya sibuk, ya disebut namanya monkey mind, pikiran yang melompat-lompat dan kepingin cepat-cepat. Gitu ya, itu memicu emosi saya banget. Saya seringkali mudah jengkel, merasa nggak suka, mudah marah, dan itu yang seringkali saya lakukan, entah di rumah, gemes sama anak yang nggak mau denger, kadang-kadang gemes sama suami gitu ya, debat, begitu juga dengan staf, kadang-kadang saya merasa jengkel kalau melihat mereka tidak bekerja sesuai dengan yang saya harapkan, dan pikiran-pikiran negatif itu keluar, yang akhirnya membawa masalah dan kesulitan kembali dalam hidup saya. Ya mau nggak mau saya berubah, karena saya nggak mau terus-menerus mengalami hal-hal yang tidak enak. Gitu. Longevitology ini banyak sekali membantu saya. Dari awal saya ikut hari Senin kemarin, saya ngerasa saya yang orangnya susah diem, terutama pikiran saya sering keluar terus, itu saya dapat banyak manfaatnya. Saya merasa lebih tenang. Di awal saya masuk ruangan ini, mungkin Bapak Ibu bisa ngerasain gimana panitia Sesiung Seje yang membantu kita, menertibkan kita dengan start tepat waktu, kemudian selesai tepat waktu, kita diminta untuk menjaga ketenangan, HP semua silent, itu semua adalah bibit-bibit yang pernah saya pelajari. Efeknya adalah luar biasa, kita akan jadi lebih tenang, jadi lebih fokus, jadi lebih bisa konsentrasi, dan efeknya adalah saya jadi bisa mengontrol emosi saya. Sepanjang minggu ini agak lumayan, jadi saya sama teman-teman yang sudah ikut
prinsip bibit itu ada latihan. Kita sepanjang hari menjalankan kebajikan. Ada 10 macam kebajikan yang kita jalankan. Dan satu hari kita punya buku jurnal, like 6 times ya, 6 kali kita periksa gimana pikiran kita, perasaan kita hari itu. Mulai dari jam 8, terus jam 10, jam 12, jam 3, jam 5, dan jam 7. Apa yang selama ini kita pikirkan, kita keluarkan. Rasa nggak suka, rasa jengkel gitu ya kadang-kala. Itu kita lihat begitu banyak gitu ya. Inilah yang jadi saya bisa tahu, oh ini yang sering kali saya keluarkan dan ini yang membuat kesulitan dalam hidup saya. Kita sering kali nggak suka jengkel dan juga kadang-kala hal-hal simpel. Kecuekan kita, ketidakpedulian kita itu kembali lagi balik ke kita. Saya bisa sering melihat staf saya yang cuek, nggak mau tahu, ngelewes. Itu juga sekarang saya jadi, oh ini datangnya dari saya. Jadi saya belajar untuk merubah perilaku-perilaku ini. Efeknya luar biasa, semuanya berubah perlahan-lahan. Staf jadi lebih peduli, jadi lebih care. Kemudian anak-anak juga bisa punya tanggung jawab sendiri tanpa harus saya omeli begitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya masalah yang sama dengan saya, terutama yang pikirannya terlalu sibuk, ya terutama para ini ya masih muda-muda ya, yang kegiatannya banyak. Apalagi sosmed itu paparannya sangat cepat sekali, sangat intrude dan mengganggu pikiran kita, sehingga kita seringkali tidak sadar akan kecepatan pikiran kita itu mempengaruhi emosi kita juga. Saya merasakan banyak manfaatnya di longevitology ini. Thank you untuk para lause. Ya, semoga teman-teman semua di sini mendapatkan manfaatnya juga dan bisa terus melatih diri. Itu aja dari saya. Thank you.